Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy. Kali ini kita akan membahas perang yang sedang lagi panas-panasnya guys. Bayangkan ada dua negara yang tidak pernah secara resmi menyatakan perang guys, tetapi selama puluhan tahun saling menyerang. Sampai akhirnya beberapa minggu ini mereka menyatakan perang secara resmi guys. Yang dimana dulunya bukan tentang tank ataupun jet tempur guys, tapi dengan virus komputer, pembunuhan ilmuwan, dan juga drone yang tidak terlihat guys. Akan tetapi baru-baru ini guys, Iran dan Israel saling menyerang dengan rudal balistiknya guys. Yang satu kecil tapi punya kekuatan militer kelas dunia, dan yang satu lagi besar, revolusioner, dan punya ambisi menguasai Timur Tengah guys. Inilah kisah Israel dan Iran, dua musuh bebuyutan yang dulunya perangnya tidak kelihatan guys, dan sekarang memulai perang secara besar-besaran guys. Let's begin the story. Nah, dulunya guys, Iran dan Israel, mereka adalah satu sekutu guys. Jadi pada tahun 1950-an guys, hingga tahun 70-an, Iran itu di bawah Syah Muhammad Reza Pahlavi guys, adalah salah satu mitra terdekat Israel di Timur Tengah guys. Jadi mereka tuh menjual minyak, bertukar intelijen, dan juga bahkan membuat proyek rudal bersama secara diam-diam guys. Nah, tapi semuanya berubah pada tahun 1979. Revolusi Iran tuh terjadi guys pada tahun itu. Dan rezim Syah jatuh dan naiklah Ayatollah Khomeini guys namanya. Sebuah negara baru lahir dan diberi nama Republik Islam Iran. Dan sejak hari pertama guys, Iran menganggap Israel adalah penjajah guys, musuh Islam. Dan bahkan menyebutnya sebagai kanker yang harus dicabut dari dunia ini guys. Nah, hubungan mereka tuh yang dulu yang hangat guys, kayak best friend gitu, berubah menjadi permusuhan ideologis guys. Iran menolak mengakui keberadaan Israel guys. Sebaliknya Israel juga melihat Iran sebagai satu-satunya ancaman paling serius di kawasan Timur Tengah guys. Tetapi Iran tidak menyerang Israel secara langsung guys, mereka pakai cara lain. Contohnya itu pakai lewat perwakilan ataupun yang dikenal dengan istilah proxy war. Nah, apa yang dimaksud dengan proxy war guys? Nah, proxy war itu guys, itu adalah Iran memulai mendanai dan melatih Hezbollah guys di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi-milisi di Suriah dan juga di Irak guys. Jadi Iran ini membantu kelompok-kelompok ini guys dengan bantuan seperti menyediakan senjata, kemudian mengirimkan roket dan juga drone dan teknologi rudal guys untuk membantu milisi-milisi ini menyerang Israel guys pada saat itu. Nah, bagi Israel nih guys, ini tuh merupakan ancaman yang nyata guys. Karena kawasan-kawasan yang didanai oleh Iran tuh berdekatan banget dengan Israel. Nah, bayangkan guys, ada roket buatan Iran yang bisa menghantam Tel Aviv, ibu kota dari Israel, dalam hitungan menit guys. Nah, jadi pada tahun 2006 guys, terjadilah perang antara Israel dan Hezbollah. Selama sebulan lebih guys, Israel ini dibombardir guys sama roket dari Lebanon. Nah, sebagai balasannya guys, Israel pun menghancurkan kota-kota yang ada di Beirut Selatan guys. Tapi yang mengerikan dari perang ini nih guys, bukan hanya ledakan guys, tapi apa yang terjadi setelahnya guys. Jadi Israel itu guys menyadari jika Iran ini bisa terus memperkuat kelompok bersenjata di utara dan selatan guys. Maka hanya masalah waktu sampai mereka akan dikepung dari semua sisi guys. Tapi dari semua ancaman itu guys, yang menjadi ancaman terbesar dari Israel tuh hanya satu guys, yaitu program nuklir dari Iran. Meskipun Iran berkali-kali bilang guys, program nuklirnya ini hanya untuk energi damai guys. Dunia tidak percaya guys, apalagi Israel guys. Karena dengan memiliki senjata nuklir guys, Iran tak hanya kebal dari serangan militer guys, tapi juga bisa mendikte politik kawasan Timur Tengah guys. Nah, bagi Israel guys, ini bukan lagi soal strategi guys, tapi soal kehidupan dan kematian bagi rakyat
Israel guys. Nah, maka dimulainya perang secara diam-diam guys. Tahun 2010, virus komputer misterius bernama Stuxnet merusak ribuan mesin pengayaan uranium di fasilitas Natanz guys. Kemudian virus itu disusupkan guys ke sistem kontrol industrinya Iran guys, dan mematikan sistem kontrol tersebut tanpa disadari oleh pihak dari Iran guys. Nah, dunia pun mulai curiga guys. Siapa yang mampu membuat senjata cyber sekompleks itu guys, yang sampai bisa mematikan sistem pengayaan nuklir di Iran tanpa disadari oleh pihak dari Iran guys? Nah, jawabannya cuma ada satu guys. Itu pasti Amerika Serikat guys, sekutunya. Kemudian tahun-tahun berikutnya guys, ilmuwan nuklir Iran satu persatu disikat habis guys, secara diam-diam. Ada yang disikat di mobilnya guys secara diam-diam. Ada juga yang terkena bom magnet. Nah, yang paling dramatisnya guys, itu adalah pemusnahan Mohsen Fakhrizadeh guys pada tahun 2020. Nah, dia adalah otak di balik program nuklir dari Iran guys, dengan senjata otomatis tanpa awak yang dikendalikan via satelit. Nah, jadi pada saat itu guys, pihak Iran sangat marah guys, tetapi dari pihak Israel tetap bungkam dan pura-pura tidak tahu guys. Bagi Israel ini bukanlah aksi kejam guys, tetapi ini adalah pencegahan terhadap bahaya besar guys. Bagi dia ya guys. Nah, di sisi lain guys, Iran terus membangun pengaruhnya di Timur Tengah guys. Mereka menguasai jalur milisi di Suriah, Irak, Lebanon, bahkan di wilayah Yaman guys. Nah, di setiap wilayah itu guys menjadi panggung bagi konflik yang tidak terlihat antara kedua negara itu guys. Israel pun membalas guys, dengan jet-jet tempur Israel menyerang konvoi senjata Iran di Suriah guys. Pangkalan militer Iran dibom secara diam-diam, dan dalam beberapa kasus guys, kapal-kapal Iran diserang saat berlayar di Laut Merah guys. Nah, yang paling menegangkan nih guys adalah ketika Iran memperkaya uranium hingga 60% guys. Padahal batas untuk keperluan damai hanyalah 3,67%. Nah, dengan level setinggi itu guys, Iran tinggal selangkah lagi untuk menuju senjata nuklir guys. Dan pihak Israel pun ketar-ketir guys setelah itu. Karena si Iran ini panik guys, mereka itu bersiap melakukan serangan besar ke fasilitas nuklir di Iran guys. Kemudian Netanyahu pun menyatakan begini guys. Kami tidak akan menunggu sampai terlambat. Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Dan dunia pun menahan napas guys, karena pernyataan dari Netanyahu ini guys. Karena jika Israel benar-benar menyerang guys, dampaknya akan luar biasa guys. Iran akan membalas dengan drone dan rudal ke kota-kota Israel. Hezbollah akan meluncurkan roket ke Lebanon. Hamas dari Gaza pasti akan ikut menyerang guys. Kemudian milisi dari Syiah di Irak dan Suriah akan membuka front baru guys. Nah, sementara itu guys, dari pihak Amerika, sekutu utama dari Israel, mungkin akan terseret guys. Dan sementara negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, bahkan Rusia dan Cina bisa masuk ke dalam putaran konflik ini guys. Dan sekarang sedang terjadi guys. Ini bukan sekedar dari pertikaian antara dua negara lagi guys. Ini adalah perang ideologi, kekuasaan, dan senjata pemusnah massal guys. Konflik Israel dan Iran adalah sebuah bom waktu. Dan kalau meledak, bukan cuma Timur Tengah yang terbakar guys, tapi dunia bisa ikut terbakar guys. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa Israel menyerang Iran guys, tetapi berapa lama lagi sampai serangan itu berubah jadi perang dunia ketiga guys, setelah semua negara ikut serta dalam peperangan di Timur Tengah. Nah, pada tahun ini guys, tepatnya beberapa minggu ini, perang diam-diam antara Israel dan Iran pun akhirnya meledak ke permukaan guys. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke fasilitas nuklirnya di Iran guys. Serangan Israel ini guys menghancurkan Natanz, Isfahan hingga Sverdlov dalam operasi bernama Rising Lion. Jadi ratusan jet dari Israel ini guys itu menyerang titik-titik strategis dan menyebabkan kematian ilmuwan dan pejabat tinggi militer dari Iran guys. Nah, sebagai balasan dari Iran nih guys, Iran menembakkan ratusan rudal guys dan drone ke kota-kota Israel, termasuk ke Tel Aviv dan Soraka Medical Center guys, dan menyebabkan banyak korban sipil juga guys.
Dunia pun terkejut akan serangan dari Israel dan Iran ini guys. Ketegangan memuncak dan harga minyak melonjak secara tajam guys akibat dari peperangan ini. Nah, baru-baru ini guys, Amerika Serikat mulai mengerahkan kapal induk mereka guys dan mempertimbangkan intervensi militer. Here's a look at where U.S. forces are in the Middle East right now. In the Eastern Mediterranean Sea, there are 3 destroyers in the Red Sea, and then there's 2. Sementara guys, sekutu-sekutu Iran seperti Hezbollah dan milisi Syiah masih menunggu aba-aba guys. Di balik perang fisik guys, perang cyber pun berkecamuk guys di antara kedua negara ini. Mereka melumpuhkan radar, komunikasi, dan sistem pertahanan guys. Dunia kini menahan napas guys. Karena jika eskalasi ini tidak dihentikan guys, konflik regional bisa menjadi perang global guys. Antara Israel dan Iran tidak lagi bermain dalam bayang-bayangan guys. Mereka sekarang sedang bertarung terang-terangan guys, dan dunia sebagai saksinya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini guys, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan juga tulis di kolom komentar guys, topik geopolitik apa yang harus kami bahas selanjutnya. Oke guys, that's it our story. See you next time.